Indonesia merupakan negara kepulauan, terdiri atas beberapa pulau besar dan belasan ribu pulau kecil. Sebagian berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Dan Nusa Tenggara Timur berbatasan langsung dengan Timor Leste. Dan pembangunan yang berlangsung di negeri ini ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara, termasuk mereka yang hidup di perbatasan, jauh dari perkotaan, jauh dari pusat pemerintahan. Berbagai fasilitas pendukung dibangun untuk mendukung perekonomian di perbatasan. Seperti pembangunan infrastruktur pos perbatasan lintas batas negara dan sarana pendukung, yakni akses jalan penghubung yang terus menjadi perhatian pemerintah. Kami masyarakat Desa Sadi yang betul berada di daerah perbatasan dengan negara Republik Demokratik Timor Leste, kami sangat merasakan pengaruhnya cukup luar biasa terhadap kami, disebabkan karena dulu sebelum terbangunnya jalan ini, daerah sekitar Sadi, Umaklaran, dan Sarabau sebagian itu sangat terisolir, disebabkan karena masih belum terhubungnya jalan antar kota dengan desa dengan baik. Tetapi setelah terbangunnya jalan ini, hari ini kami mau ke kota dengan tengah malam pun mudah. Jalan perbatasan di Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pembangunan infrastruktur jalan penghubung yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga. Jalan ini dikenal dengan istilah Sabuk Merah. Pengerjaan jalan yang berada di garis batas antara Indonesia dengan Timor Leste ini dibagi menjadi dua sektor, yakni Sabuk Merah sektor timur sepanjang 179,9 km dari Kabupaten Belu hingga Kabupaten Malaka, dan Sabuk Merah sektor barat dengan panjang 130,88 km. Ruas jalan Sabuk Merah sektor timur merupakan ruas yang penting, terutama bagi masyarakat di perbatasan dengan komoditas perkebunan pohon kayu putih, kelor, dan jambu mete. Dari 179,99 km yang sudah diaspal hingga tahun 2019, sepanjang 145,17 km direncanakan akan bertambah pada 2020. Sepanjang jalan Sabuk Merah sektor timur akan dibangun sebanyak 41 buah jembatan dengan panjang 1.600 meter. Ini kita lihat tantangannya apa, paling panas ya. Cuacanya saja, kalau material sini banyak material ya, malah cuaca panas mungkin lebih banyak daripada hujan ya, tantangannya cuma panas. Apabila jalan Sabuk Merah di sektor timur telah seluruhnya tersambung, barulah pengaspalan sektor barat dikerjakan, yakni di daerah Timur Tengah Utara atau TTU sepanjang 130,88 km. Jalan Sabuk Merah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste ini juga mempunyai arti penting karena menjadi akses mendekat ke garis perbatasan sehingga bisa memudahkan pengawasan garis perbatasan di kedua negara. Karena jalannya baik, jembatannya juga sudah terhubung. Kalau dibandingkan dengan dulu, jalan belum bagus, jembatan belum ada, ini salah satu sarana penghubung yang putus. Tetapi dengan hadirnya jalan dan jembatan, hari ini kami merasa merdeka. Proses pengerjaan jalan perbatasan Sabuk Merah sektor timur terbagi dalam beberapa paket. Dikerjakan satu kontraktor swasta PT Nafiri Multikonstruksi dan beberapa kontraktor lokal. Adapun nilai kontrak pengerjaan sebesar 291 miliar rupiah.
Pembangunan jalur sabuk merah juga tidak hanya berfungsi untuk menghubungkan beberapa pos keamanan sepanjang pos lintas batas negara PLBN Mota Ain dan PLBN Mota Masin saja, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat setempat. Salah satu potensi ekonomi yang bisa didorong adalah sektor pariwisata. Ada sebuah sabana Fulan Vehan yang terletak di Lakmanen, Kabupaten Belu. Sabana ini terlintasi sabuk merah sektor timur, sehingga wisatawan akan lebih mudah berkunjung ke spot wisata yang unik non-eksotik ini. Era digital memberikan peluang bekerja lebih efisien dan efektif. PT PP setelah melakukan kick-off digital transformation pada Agustus 2018, telah melaunching beberapa aplikasi unggulan dalam mendukung misi, mengoptimalkan inovasi, teknologi informasi, dan manajemen pengetahuan untuk mencapai kinerja unggul yang berkelanjutan. Aktivitas diawali dengan membuka email ptpp.co.id yang berbasiskan Microsoft Exchange. Cek email masuk, dan adanya reminder dari kalender untuk jadwal meeting yang telah diagendakan. Salah satunya update budget proyek. Setelah permohonan update oleh Project Manager ke Manager PC Production Control Divisi disetujui. Untuk memudahkan stakeholder internal mengakses aplikasi penunjang operasional, maka portal.ptpp.co.id dapat dibuka dengan mudah. Jadwal meeting yang telah diagendakan untuk melakukan penyimpanan dokumen digital dan update budget pada worksheet Excel dapat dilakukan secara kolaborasi dan online dengan mengakses salah satu aplikasi unggulan, yaitu ECM, Enterprise Content Management, yang menggunakan platform Microsoft SharePoint. Mengalami kendala IT saat menjalankan aplikasi ECM atau aplikasi lainnya? Tenang saja, cukup helpdesk-in aja dengan mengakses aplikasi helpdesk pada portal. Jangan lupa, deskripsikan kendala IT Anda untuk segera dicarikan solusi oleh tim IT. Bahkan, komputer Anda bisa langsung diakses melalui aplikasi SCCM, System Center Configuration Manager. Tapi ingat, komputernya harus join domain dulu ke ptpp.co.id. Semua data perusahaan di ERP, SAP, dan aplikasi penunjang operasi seperti kinerja operasional dan KHSI dapat dimonitoring melalui mobile dashboard yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Tim proyek dapat mengakses project dashboard, tim divisi operasi bisa juga membuka project dashboard dan division dashboard. Buat top manajemen, ada juga loh dashboard yang menggambarkan kondisi global perusahaan, yaitu Corporate Dashboard. Selain itu, PT PP Persero Tbk juga telah banyak mengimplementasikan berbagai macam sistem informasi dalam Smart Construction, yaitu BIM, Augmented Reality, Virtual Reality, Photogrammetry, Electrical Resistivity Tomography, Laser Scan, dan ERP SAP sebagai enterprise sistem utama, didukung oleh 16 aplikasi penunjang operasional. Semua prosedur dan work instruction, buku saku Health Safety Environment, Bank Data Engineering, dan Bank Data Inovasi Perusahaan sudah disimpan secara digital dan dapat diakses menggunakan QR Code pada perangkat mobile.
Bingung ditanya informasi seputar PP oleh owner dan pihak eksternal PP? Santai, semuanya ada di website baru kita www.ptpp.co.id. Yakin nih, masih nggak minat memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan Anda? Let's digitize the brick for unified collaboration. Pembangunan infrastruktur yang pesat di Indonesia tetap memerhatikan aspek estetika. Keindahan yang didapat dari sebuah bangunan akan memberi manfaat lebih. Selain fungsi utamanya, juga memiliki 1001 nilai tambah, termasuk memunculkan potensi wisata. Bendungan Godang di Karanganyar. Bendungan Wai Sekampung di Lampung. Hingga Masjid Raya Sumatera Barat. Saksikan program Warga Bicara episode 1001 Manfaat Infrastruktur hanya di PUPR TV. Kondisi geografis sebagian wilayah Indonesia berupa perbukitan dan pegunungan. Lembah sungai memisahkan lokasi tempat tinggal penduduk dengan sekolah, pasar, area persawahan, atau permukiman lainnya. Dengan kondisi alam ini, masyarakat membutuhkan sarana untuk menghubungkan kedua wilayah yang terpisah, terutama masyarakat di daerah terpencil. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memenuhi kebutuhan ini dengan membangun infrastruktur desa berupa jembatan gantung. Ada beberapa kriteria prioritas pembangunan jembatan gantung di suatu desa. Pertama, kategori jembatan gantung yang perlu diperbaiki, yakni jembatan untuk pejalan kaki yang kondisinya kritis atau bahkan runtuh. Kedua, jembatan menjadi prioritas dibangun, yakni yang digunakan pelajar untuk bisa sampai di sekolah. Jembatan menjadi sarana penghubung antar wilayah yang dapat menggerakkan ekonomi desa. Atau jembatan menjadi penghubung minimal 2 desa. Kriteria lainnya soal akses jalan memutar, yakni bila warga harus berjalan memutar cukup jauh, minimal 5 km. Selain itu, kondisi akses jalan memungkinkan untuk dapat memobilisasi rangka jembatan gantung yang akan dibangun. Kementerian PUPR telah membangun jembatan gantung di sejumlah daerah. Salah satunya jembatan gantung Blorong Ngampel. Selama ini masyarakat Kecamatan Ngampel dan Brangsong tak saling menjangkau karena letak kedua kecamatan terpisah kali Blorong, Desa Arjosari. Namun setelah jembatan dibangun, dapat menyatukan akses warga di kedua wilayah. Jembatan gantung adalah jembatan yang hanya bisa dilalui pejalan kaki, sepeda, dan kendaraan bermotor roda 2. Tetapi bagi masyarakat sekitar, jembatan bisa menjadi sarana yang sangat vital karena tak harus memutar arah lebih jauh dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya tidak ada, dulu dia nyebrang pakai jembatan sesek dari bambu itu dan setiap banjir hanyut. Lanjut ya. Nah, ini menggantikan 3 jembatan sesek, Mas. Di situ 1, di sini 1, yang utama itu ada 2, mungkin 4 jembatan sesek digantikan oleh jembatan gantung ini. Jembatan yang memiliki konstruksi gantung sepanjang 75 meter dan lebar 1,8 meter ini
menggunakan satu pilar yang berada di sebelah barat jembatan, serta menggunakan hanger kabel baja. Kementerian PUPR menggunakan dana alokasi khusus 2018 untuk pembangunan jembatan. Jauh ke Kedung Pengilon itu. Oh jauh, berapa kilo Mas? Kira-kira 2 kilo, 3 kilo lah. Oh, berarti lebih jauh ya? Ya. Kalau dengan jembatan ini berarti lebih mudah Mas ya? Lebih mudah ini. Berarti warga senang Mas, lebih cepat ya? Sangat senang sekali. Selain digunakan sebagai akses penghubung antar desa, jembatan gantung menjadi destinasi wisata. Warga yang menghabiskan waktu akhir pekan di kawasan jembatan dapat bersuah foto berlatar jembatan gantung. Melihat daya tarik masyarakat yang begitu besar, pemerintah daerah akan terus mengembangkan potensi wisata lainnya di daerah ini. Ini adalah sebuah kisah. Kisah yang dimulai sebagai perusahaan negara adikarya. Kisah yang hadir dari kesederhanaan cita-cita sebuah bangsa yang baru lahir. Ini adalah sebuah kisah keberanian. Keberanian para pendahulu untuk memulai. Keberanian untuk mengucurkan keringat demi keberlangsungan bangsa. Perwujudan integritas untuk negeri yang berkualitas. Ini adalah kisah pengabdian. Kisah pengabdian di sebuah negeri yang maha luas. Kisah di mana setiap pelosok adalah milik bersama. Setiap individu adalah keluarga bersama. Setiap kebutuhan adalah tanggung jawab bersama. Ini adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan atas karya besar yang tak mengenal batas-batas. Kebanggaan untuk menggapai negeri-negeri. Sebuah seruan lantang bahwa kita adalah bagian penting peradaban dunia. Ini juga adalah kisah kesedihan. Kesedihan di saat jatuh dan gagal. Kesedihan di saat roda berputar dan menghujam tanah. Hingga poros semangat mengantarnya kembali ke masa kebangkitan. Ini adalah kisah kebangkitan, di mana luka mulai mengering dan kaki semakin kokoh, di mana tangan semakin kuat untuk menggenggam dunia. Ini adalah semangat 6 dekade yang terus mengalir di tubuh kami. Semangat untuk mengabdi dan berinovasi. Semangat untuk terus berjalan bersama di negeri ini. Semangat yang meyakini bahwa kebersamaan dan kekeluargaan adalah cara terbaik untuk terus berlari. Ini adalah kisah kami. Ini adalah Adi. Rumah dan air bersih adalah 2 dari beberapa kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi. Sayangnya, belum semua penduduk di tanah air sudah memiliki tempat tinggal dan mudah mendapatkan kebutuhan air bersih. Kementerian PUPR sebagai kepanjangan tangan pemerintah melakukan upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dengan program perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan infrastruktur untuk penyediaan air bersih.
menyaksikan Warga Bicara, program infrastruktur penyangga masyarakat. Hanya di PUPR TV. Di lokasi jembatan Tumbang Samba, Kalimantan Tengah. Ini adalah bagian dari penghubung lintas utama lintas tengah Pulau Kalimantan. Seandainya nanti ini jembatan ini sudah selesai, sehingga nanti kita dari Pontianak sampai ke Kalimantan Timur, beda jaraknya dengan lintas selatan Kalimantan yang ada sekarang hampir 500 km. Sehingga diharapkan kalau jembatan Tumbang Samba ini sudah selesai, kemudian yang ke arah Tumbang Sanamang, Tumbang Hiran, Tumbang sampai dengan di Kabupaten Sintang, beberapa infrastruktur memang ada yang belum terbuka. Kita harapkan nanti di akhir 2024 sudah terbuka, sehingga potensi ekonomi akan cepat berkembang dan tumbuh, baik ekonomi lokal maupun ekonomi regional yang menghubungkan 3 provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan dan Kalimantan Timur. Memiliki bentang luas daratan mencapai 74 juta hektar atau hampir 6 kali luas Pulau Jawa, Pulau Kalimantan menjadi salah satu pulau besar Indonesia yang belum maksimal pembangunannya. Hal ini terlihat dari masih minimnya ketersediaan infrastruktur di Pulau Kalimantan bila dibandingkan Pulau Jawa. Padahal pulau ini menyumbang pemasukan pada negara yang tak sedikit, terutama dari bidang pertambangan. Pulau Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota baru terus membenahi infrastruktur pendukung untuk pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti pembangunan jembatan Tumbang Samba ini. Jembatan Tumbang Samba menghubungkan Desa Telok dan Desa Samba Danung di Kecamatan Katingan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah. Jembatan Tumbang Samba mulai dibangun tahun 2016 dengan nilai kontrak tahun jamak sebesar Rp298 miliar. Jembatan sepanjang kurang lebih 843 meter ini akan menjadi jembatan terpanjang di Provinsi Kalimantan. Dilengkapi dengan jembatan penghubung dan jalan pendekat pada kedua sisi. Jembatan Tumbang Samba menggunakan pelengkung baja tengah. Penyambung bentang tengah sepanjang 108 meter dengan berat 450 ton ini dikerjakan oleh pabrik PT Wika Beton yang berlokasi di Karamukti, Jawa Barat. Jembatan Tumbang Samba di sini membangun sejak tahun 2016 sampai dengan 2019, di mana tahun 2016 baru diterbitkannya perizinan untuk multi-years-nya. Seyogyanya pelaksananya dilaksanakan selama 3 tahun, yaitu kontrak di bulan April 2017 sampai dengan 25 November insya Allah di 2019. Pada pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya izin multi-year memang ditemukan beberapa kendala. Karena dengan luas cakupan yang sangat panjang, khususnya untuk akses di jalan Telok itu yang untuk akses jembatannya ada 5 km, kemudian di daerah Sambanya ada 1 km, sehingga kendala yang dihadapi misalnya kan pembebasan lahan itu bisa terrealisasi di tahun 2016. Terhubungnya lintas tengah Kalimantan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Pasalnya di sekitar jembatan terdapat perkebunan seperti sawit, karet, dan pertambangan sehingga dapat mempercepat transportasi logistik. Adanya jembatan juga dapat membuka kawasan terisolir di wilayah utara Katingan.
serta melengkapi struktur jaringan jalan nasional dari Kalimantan Tengah menuju Kalimantan Barat dan sebaliknya, sehingga akan membawa efek positif bagi masyarakat di wilayah utara Katingan. Sebelum adanya jembatan Desa Telok, kami merasa perjuangan masyarakat seluruh Desa Telok untuk nyebrang melakukan aktivitas sehari-hari sangat susah lah. Apalagi kalau dulu menggunakan perahu. Kalau anak sekolah dia gratis sekarang. Dan satu lagi untuk masyarakatnya, kalau sekarang nyebrang bawa sepeda motor 5.000 rupiah, kalau mobil 15.000. Yang jadi saya khawatirkan, yang khususnya yang jualan-jualan kecil, yang jualan sayur pada umumnya masyarakat sini, kalau nyebrang ya kan, pakai motor, hasil sayurnya cuma 10.000, nyebrangnya lagi, jadi mungkin mengurangi pendapatan lah pasti. Nah, kalau ada jembatan ini, mungkin yang 10.000 tadi mungkin bisa disimpan lagi lah. Jembatan Tumbang Samba dimanfaatkan masyarakat untuk lalu lintas kendaraan dari berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak lagi perlu menggunakan jasa kapal feri menyeberangi Sungai Katingan untuk mengangkut kendaraannya. Kehadiran jembatan sudah sangat ditunggu masyarakat Kalimantan Tengah karena akan memudahkan pergerakan masyarakat dari bagian hulu atau utara Kabupaten Katingan ke Pasar Tumbang Samba hingga ke batas Kalimantan Barat. Nah, harapan kami sangat besar sekali Pak untuk membantu masyarakat kami di sini. Kalau kita melihat secara umum pembangunan ini kan dari pemerintah ini ya sangat merata di daerah-daerah kota ya khususnya. Nah, kalau kami ini hanya sejentil gini aja dibagi untuk ini, tapi kami luar biasa bangganya Pak, luar biasa bangganya menerima adanya pembangunan jembatan ini. Harapan kami kalau sudah selesai jembatan, jalan dan sebagainya, kemudahan untuk kami membantu kami dalam mengerjakan apa-apa saja aktivitas kami, mau ke Kalbar, mau ke apakah, mau ke mana nanti lewat jembatan ini. Yang pada intinya ekonomi kami sangat terbantu Pak. Infrastruktur yang dibangun pemerintah kini kian merata di berbagai pelosok daerah. Mewujudkan cita-cita Presiden Joko Widodo membangun Indonesia dari pinggiran agar setiap lapis masyarakat di tanah air dapat merasakan manfaat pembangunan.